Pemirsa, misteri pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di Sungai Cipelang, Sukabumi pada 25 Januari lalu akhirnya terungkap. Di hadapan polisi, pelaku mengaku membunuh korban karena menolak melayani nafsu bejatnya. Seorang wanita berusia 24 tahun warga Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat dibunuh akibat menolak berhubungan seksual. Jasad korban ditemukan di Sungai Cipelang, Warudoyong, Sukabumi pada 25 Januari lalu. Berdasarkan penyelidikan dan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku di wilayah Jublek, Sukabumi pada Selasa siang. Pelaku yang berprofesi sebagai pengamen jalanan ini terbukti membunuh korban. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat berhubungan seksual dengan korban. Namun saat korban menolak berhubungan seksual untuk yang kedua kalinya, pelaku pun marah. Hingga akhirnya pelaku mengejar korban dan mendorongnya ke sungai. Si pelaku menyampaikan kembali keinginan untuk bersetubuh kembali dengan korban, namun korban menolak. Karena penolakan tersebut, maka kemudian korban mendapatkan pukulan dari pihak pelaku sebanyak 1 kali. Kini pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Gresik mengungkap praktek penggandaan uang dengan menggunakan darah manusia. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang dukun pengganda dan juga sejumlah barang bukti. Tersangka pelaku penggandaan uang warga Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur ditangkap polisi setelah terbukti melakukan tindak penipuan dengan modus menggandakan uang. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang mainan, keris, dan sejumlah patung kuningan. Dalam aksinya, tersangka meminta kepada calon korbannya untuk menyerahkan sejumlah uang. Dalam menjalankan aksi menggandakan uang, tersangka menggunakan darah manusia untuk keperluan ritual penggandaan. Kantung darah yang disita berlogo Palang Merah Indonesia. Dia datang ke rumahnya, datang sendiri. Datang sendiri. Iya. Minta bantuan apa? Malam apa? Gimana? Gresik apa? Gresik. Iya. Berapa orang, Pak? Berapa orang, Pak? Itu. Dan di sini korban sekitar 5 orang. Jadi untuk kebutuhan atau untuk penipuannya banyak, ada yang 395 juta dan ada 170 juta, ada 500 juta, ada 65 juta. Ini sekitar 5 orang. Menyikapi praktik penggandaan uang yang menggunakan darah manusia, Palang Merah Indonesia Cabang Gresik menyayangkan ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. PMI meminta polisi mengungkap dalang penyedia darah yang diterima pelaku. Darah tersebut memang sudah darah, ketika kita lacak, darah tersebut darah sangat tidak layak. Itu darah yang sudah dimusnahkan dan telah kita berikan ke pihak ketiga untuk memusnahkan. Diketahui ada 23 kantong darah yang digunakan untuk ritual. Setelah diselidiki, darah tersebut diperoleh dari PMI Bojonegoro. Diduga darah tersebut diperoleh para pelaku dari pihak yang akan memusnahkan darah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. 13 remaja asal Kabupaten Batanghari Jambi ditangkap setelah memperkosa 2 anak di bawah umur. Mirisnya 3 orang pelaku juga masih di bawah umur. Enam dari 10 pemuda asal Kabupaten Batanghari Jambi ditangkap setelah memperkosa 2 anak perempuan di bawah umur. Dari 10 pelaku, 3 diantaranya juga masih di bawah umur. Sementara 3 pelaku lain masih buron. Kedua korban awalnya bertemu dengan 7 pelaku yang berkendara motor. Mereka berkenalan lalu diajak makan dan mengobrol. Setelah ajakan diterima, kedua korban dibawa ke rumah berbeda dan aksi bejat tersebut berlangsung selama 2 hari dengan total pelaku mencapai 13 orang. Bahkan para pelaku juga menggelar pesta narkoba di tengah pemerkosaan. Kini para pelaku terancam pasal perlindungan anak dan perempuan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Direskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Anata Yudhistira. Selamat siang, Pak Andri.
Pak Andri, kami belum bisa mendengar suara Anda. Mungkin audionya boleh dibuka, Pak Andri, kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Baik, sambil kami coba perbaiki. Baik. Baik, sudah terdengar. Baik, Pak Andri, saat ini total ada berapa pelaku yang sudah ditangkap dan berapa usia dari para pelaku ini? Baik, Mbak, dapat saya sampaikan, berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan dan pengungkapan terhadap para tersangka, kami sudah menangkap 10 orang tersangka dari 13 orang tersangka yang melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan. Baik. Adapun usia dari para tersangka ada 18 tahun dan juga ada yang masih 17 serta 16 tahun. Baik, Pak Andri, terkait dengan kronologis kejadian ini, bagaimana pada akhirnya kasus ini bisa terungkap? Dan pada saat kejadian, apakah dari pelaku memberikan obat tidur atau mungkin mencekoki dengan minuman keras? Pertama, Mbak, kejadian ini diawali dengan adanya bujuk rayu dari 7 orang tersangka yang saat itu sedang berjalan ke arah wilayah kota Jambi dan bertemu dengan 2 korban. Mereka awalnya berkumpul di daerah Citra Raya, kemudian 7 diantaranya dari 10 orang ini ke wilayah kota Jambi, ketemu dengan korban dan dirayulah 2 orang korban ini. Kedua korban ini masih anak-anak berusia 13 dan 14 tahun, statusnya masih pelajar, dibujuk untuk mengikut mereka dengan mengajak makan serta nonton. Kemudian setelah mereka berhasil diajak, ternyata mereka dipisahkan dari satu korban dengan korban lainnya dan dilakukan persetubuhan dan juga pencabulan. Baik, jadi para tersangka ini sebelumnya memang belum kenal ya Pak dengan kedua korbannya? Betul. Kedua korban tidak kenal sama sekali dengan tersangka. Disebutkan pemerkosaan berlangsung selama 2 hari. Artinya kedua korban ini disekap Pak selama 2 hari tersebut? Iya, betul Mbak. Jadi setelah mereka diajak di tanggal 22, dilakukanlah pemerkosaan dan juga pencabulan di 2 tempat. Yang pertama adalah di SD, yang kedua adalah di tempat yang kosong. Kemudian mereka digabungkan kembali di dalam satu rumah tersangka. Di situ juga dilakukan pemerkosaan. Dan kemudian di hari berikutnya, ternyata mereka juga melakukan pemerkosaan. Jadi 2 hari kurang lebih korban ini bersama dengan para pelaku. Pada saat 2 hari bersama pelaku, apakah ditemukan unsur kekerasan dan bagaimana akhirnya korban ini bisa melarikan diri? Korban tidak melarikan diri, Mbak. Jadi kalau unsur kekerasannya ada, unsur kekerasannya ada dipaksa mereka untuk melayani dari para remaja ini. Kalau tidak, mereka diancam akan dipukul, kemudian akan dianiaya. Nah, setelah itu mereka dijanjikan lagi akan diantar ke rumahnya di tanggal 23. Namun ternyata ditinggalkan di salah satu gubuk dan dalam kondisi sudah 2 hari, pihak keluarga sudah mulai mencari. Ditemukanlah korban ini di daerah Batanghari oleh keluarga. Baik. Sehingga setelah itu keluarga langsung membuat laporan di Polda Jambi di tanggal 23 malam hari. Kami langsung melakukan penyelidikan. Kondisi dari kedua korban ini seperti apa saat ini Pak? Apakah ada trauma yang dialami keduanya? Ya, berdasarkan pemeriksaan kami di awal memang terjadi trauma dan sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, kami berkoordinasi dengan Biro SDM, Bibak Psikologi, dan juga Bitdokes Polda Jambi untuk melaksanakan trauma healing, termasuk mengecek kesehatan para korban. Jadi dalam 1 bulan ke depan pasca kejadian, 2 tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolda melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan juga melaksanakan trauma healing kepada kedua korban. Baik. Bagaimana dengan tersangka lainnya yang masih dalam pencarian, Pak? Apakah sudah ditemukan keberadaannya? Sampai saat ini kami belum menemukan, Mbak, tapi identitas dari ketiga tersangka sudah kami dapatkan. Kami mohon doanya, kami akan segera tangkap
dan kami akan minta pertanggungjawaban mereka semua. Untuk tersangka yang masih di bawah umur, ini nantinya akan seperti apa proses hukumnya, Pak? Proses hukumnya sama, Mbak, tapi ada perbedaan masalah di peradilan anak. Jadi kami sampaikan di awal dengan rekan-rekan media saat kami rilis, kami melakukan selain penangkapan adalah penahanan. Karena pada saat kami melakukan pemeriksaan, disampaikan oleh korban mereka melakukan pesta narkoba. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan setelah mereka kita tangkap, mereka mengakui mengkonsumsi narkoba. Dan kami pun melakukan pengecekan tes urin terhadap para tersangka dan terbukti. Dari 10 tersangka, 6 tersangka positif narkoba. Artinya 6 tersangka ini akan dikenakan pasal berlapis, Pak? Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat, Mbak. Nanti kami akan melihat bagaimana pemeriksaan selanjutnya, dan nanti kami akan menyampaikan hasil pemeriksaan kami kepada Direktur Narkoba untuk mungkin bisa ditindaklanjuti, Mbak. Baik, terima kasih Pak Andri. Semoga untuk korban bisa mendapatkan penanganan psikologis yang tepat dan untuk tersangka lainnya segera mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 2 bocah tewas tenggelam di parit bekas galian di Desa Sisumut, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. 2 bocah berusia 7 dan 8 tahun ditemukan tewas di bekas galian alat berat di area perkebunan PTPN 3 Desa Sisumut, Labuhan Batu Selatan. Kedua korban sebelumnya bermain dengan 3 teman sebayanya berenang di kolam bekas galian. Namun ternyata kolam bekas galian cukup dalam dan kedua korban yang tidak bisa berenang tak lagi muncul di permukaan. Saat ini pihak perusahaan maupun kepolisian Polres Labusel belum bersedia memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Jadi baru ceritalah bapak si anak itu, akunya menemukan anak ini katanya. Jadi udah ku tengok anak si Morakir terapung, berarti anakku pun di sinilah katanya. Diangkat dia lah katanya duluan anak si Morakir, baru diselam dia lagi anaknya itu. Pertama katanya selam dia nggak dapatnya, jadi mengambil napas lah dia dulu karena kedalaman air itu katanya 3 meter. Seorang ibu di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara tega melempar anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun dari dalam mobil. Akibatnya korban mengalami lebam di kaki dan tangannya. Didampingi sang nenek dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Labuhan Batu Selatan, bocah berusia 7 tahun ini mendatangi Polres Labuhan Batu Selatan. Korban diduga dilempar ibu kandungnya sendiri dari dalam mobil hingga mengalami sejumlah luka memar di tangan dan kaki. Peristiwa ini terjadi di persimpangan Jalimsum, Kampung Banjar, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Nah, di mobil itu anak ini nangis-nangis, gitu kan? Nangis-nangis, mau minta ikut sama mamanya. Itulah disorong-sorong lah di motor itu. Mamanya nggak mau. Mamanya nggak mau, berkali-kali dia mau mau masuk, nggak dikasih. Paling terakhir, di situlah dia terhempas lah dia kan. Sempat tangannya tadi juga agak bengkak juga. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Daerah Labuhan Batu Selatan akan terus melakukan pendampingan terhadap kasus ini. Proses aduannya terkait dengan apa nih proses aduannya? Baik, proses aduan pada hari ini hanya untuk laporan dan visum, yaitu terkait kekerasan terhadap anak. Mungkin ini masih ditelusuri sembari mengumpulkan bukti-bukti dan berkas-berkas dari para pihak korban. Anak ini bagaimana nanti selanjutnya anak ini? Untuk saat ini berhubung ayah kandung korban berada di sini, juga neneknya juga ada di sini, kami serahkan kepada ayah kandung korban. Saat ini polisi masih mencari keberadaan ibu korban sekaligus pelaku KDRT. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video dugaan aksi perundungan siswi SMP terjadi di Kota Bengkulu. Salah satu siswi dianiaya temannya, sementara yang lainnya hanya menyaksikan sambil menertawakan korban. Salah satu siswi SMP diduga jadi korban perundungan oleh teman-temannya. Ia dianiaya oleh temannya sendiri.
Pihak sekolah membenarkan bahwa mereka merupakan siswi kelas 8 SMP Negeri 9 Kota Bengkulu dan menyatakan kejadian terjadi saat pulang dan di luar sekolah. Pihak sekolah membantah peristiwa tersebut perundungan, melainkan perkelahian biasa. Kalau permasalahannya ini sebenarnya bukan bully, tapi hanya permasalahan sedikit saja, permasalahan yang masalah ada yang provokasi yang antara si Yuni sama si Aca. Nah, si Nadia yang memprovokasi, cuma seperti itu. Pihak sekolah juga telah melakukan mediasi antara wali murid pelaku dan korban. Namun lantaran tidak mendapat kata sepakat, mediasi akhirnya dilanjutkan ke tingkat kepolisian yang digelar di Polsek Teluk Sagara. Hasilnya mereka sepakat berdamai. Kesalahan anak-anak yang sempat viral, itu anak-anak kita di salah satu sekolah menengah tingkat pertama negeri di Kota Bengkulu ini kita selesaikan secara lancar, baik, dan tercapai kemufakatan untuk sama-sama menyadari akan kekhilafan dan kesalahannya masing-masing. Sementara korban telah dibawa ke dokter dan dalam kondisi baik. Pihak sekolah juga berjanji akan mendampingi korban dan pelaku untuk mengembalikan kondisi psikologis mereka agar kejadian tidak terulang lagi. Maraknya penculikan anak di beberapa wilayah justru dimanfaatkan sejumlah anak untuk mengelabui gurunya. Di Padang, Sumatera Barat, dan Sampang, Jawa Timur, terdapat anak-anak yang nekat berbohong mengaku diculik karena terlambat sekolah dan takut dimarahi. Tuh, kenal Ben. Nah, kenal telur aja kenal, panjang Ben. Tak kenal. Mari dia. Sebuah video viral karena terdapat pengakuan anak SD di Sampang, Jawa Timur sedang diinterogasi kepala sekolah mengenai keterangannya terlambat ke sekolah. Anak kelas 4 SD ini mengaku sempat diculik bersama 3 temannya oleh orang tak dikenal. Namun akhirnya bisa lolos dari si penculik. Video yang ramai ini sontak meresahkan warga. Namun saat Polsek Camplong datang untuk meminta keterangan kepada pihak sekolah, diketahui bahwa anak ini berbohong karena takut dimarahi saat dirinya terlambat datang ke sekolah. Kepala sekolah yang merekam dan menyebarluaskan videonya ke lingkungan sekolah meminta maaf dan mengimbau kepada para orang tua agar lebih memerhatikan anak-anaknya. Dan juga kepada masyarakat saya minta, itu minta maaf juga, cuman saya kepada masyarakat minta apa itu istilahnya, anak itu harus lebih diperhatikan gitu, baik pulangnya ataupun berangkatnya. Serupa di Padang, Sumatera Barat, kali ini anak kelas 5 SD Negeri 14 Gurun Laweh berbohong dengan alasan diculik. Takut dimarahi karena terlambat ke sekolah, Z bercerita bahwa dirinya ditodong dengan pisau dan bajunya ditarik hingga robek oleh orang tak dikenal. Setelah mendapatkan laporan dari sekolah, polisi setempat langsung datang ke sekolah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun akhirnya terungkap bahwa cerita anak ini adalah rekayasa semata. Dia berangkat dari sekolah, turun dari angkot. Setelah turun dari angkot, menjelang sampai di sekolahnya, dia dicegat oleh orang tidak dikenal dan diajak untuk ikut. Dia menolak. Setelah dia menolak, dia lari ke rumah neneknya. Itulah cerita yang dikarang oleh anak kita. Yang sebenarnya seperti apa nanti? Yang sebenarnya setelah diakui oleh anak tersebut, dia turun angkot, dia langsung ke rumah neneknya. Dari rumah neneknya baru bersama neneknya pergi ke sekolah. Dan sebelumnya dia sempat membuang tas dan sepatunya di satu tempat. Atas penyebaran berita rekayasa oleh Z, orang tua murid pun langsung datang ke kantor polisi dan meminta maaf. Tidak ada sanksi khusus terhadap pelaku, namun pihak Dinas Pendidikan akan melakukan asesmen dan pembinaan terhadap pelaku karena masih di bawah umur. Dari Padang, Sumatera Barat, dan Sampang, Jawa Timur, Budi Sunandar dan Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ya, tentunya ini menjadi tugas orang tua juga ya, selain mengawasi anaknya, juga mendidik agar jangan sampai bermain-main dengan istilah penculikan. Betul sekali, dan mungkin juga dibatasi untuk konsumsi media sosial untuk anak ataupun juga menonton sinetron untuk dewasa. Jadi harus menonton tayangan yang sesuai umurnya, supaya tidak ada imajinasi atau skenario-skenario yang belum sesuai dengan umurnya. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang bocah asal PD Jaya Aceh bernama Rahmat Aulia rela menempuh jarak ratusan kilometer demi membawa ayahnya berobat. Orang tua merupakan sosok yang sangat berharga buat seorang anak.
dibuktikan oleh Rahmat Aulia, siswa kelas 6 SDN 1 Ulim Pidi Jaya asal Pidi Aceh. Meski umurnya baru 11 tahun, namun terpaksa untuk bersikap dewasa agar ayahnya tetap bisa hidup dan menambah panjang umurnya. Ayah perlu perawatan medis untuk disedot cairan yang ada di tubuhnya agar dapat meredakan rasa sakit yang amat sangat. Demi ayah yang tidak merasakan rasa sakitnya, Rahmat Aulia nekat membawa becak motor atau bentor untuk memboncengi ayahnya agar bisa berobat ke rumah sakit Cut Mutia di Lok Sumawe. Jaraknya kurang lebih 160 km dengan memakan waktu 8 jam perjalanan untuk pulang pergi. Rasa lelah tentu saja ada, karena becak motor tua ini memang dikhususkan untuk orang dewasa. Sesekali Rahmat menyemangati ayahnya yang merasakan sakit di perutnya. Berharap sakit ayahnya bisa pulih, sejak ibunya meninggal dunia, Rahmat Aulia kerap mengantar ayahnya menggunakan bentor tua. Berbekal hasil upah tarek pukat yang tidak seberapa, Rahmat membawa ayahnya ke rumah sakit setiap 10 hari sekali. Hal itu dilakukan demi bisa meredam sakit ayahnya. Upah tarek pukat bukan hanya untuk berobat ayahnya, tapi juga untuk keperluan sekolah kakak satu-satunya yang juga tinggal bersamanya. Ternyata bocah tangguh ini juga sudah jarang masuk sekolah demi menjaga dan merawat ayahnya yang sedang sakit di rumah. Apalagi ayahnya sakit parah ketika ibunya meninggal dunia. Kalau Rahman belajar di SD 1 Ulim biasa-biasa saja. Namun selama orang tua yang sakit sudah jarang juga belajar di sini. Memang kalau jarang sekolah selama bapaknya sudah sakit parah. Berangkatlah sendiri orang ini. Nggak mau merepotin keluarga. Makanya kami ya kan, nggak tahu mau bilang apa tuh. Kadang-kadang mereka nggak mau bilang sama kita, terus berangkat. Pas pagi-pagi kami lihat nggak ada orang lagi di rumah. Rahmat pun jarang menyusahkan orang lain dan tertutup kepada saudaranya, sehingga perjalanannya untuk mengantar ayah pun jarang diketahui. Dari Pidi Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.